Welcome guys to my channel Thomas Kibon. Kita belajar online dulu. Life could be a dream. Life could be a dream. Kibon kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Oke, teman-teman, di sini saya ada tumbuhan ya, lebih tepatnya bunga. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagiannya. Sekali lagi kita akan mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan ini. Bagian yang pertama adalah kita mempelajari tentang akar. Akar, oke? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Di sini kurang buahnya ya. Nah, kita mulai dari akar. Apa itu akar? Oke. Akar adalah bagian tanaman yang tertancap di dalam tanah atau yang tertanam dalam tanah, dan ada beberapa tumbuhan yang akarnya ada di dalam tanah. Untuk akar, teman-teman, fungsi akar di sini tidak kelihatan akarnya. Akar berfungsi untuk menyerap ya air dan zat hara dari dalam tanah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya atau membantu tumbuhan tetap berdiri. Yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel, jahe, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Akar ada dua jenis ya. Akar tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang namanya akar serabut. Akar serabut itu apa ya? Ya, akar serabut itu ciri-cirinya, teman-teman, akarnya itu berukuran kecil ya, berukuran kecil dan banyak jumlahnya. Contohnya itu akar padi, akar jagung ya, itu contoh-contoh dari akar serabut. Rumput itu juga termasuk akar serabut. Yang kedua adalah jenis akar yang kedua adalah ada yang namanya akar tunggang. Wah, apa itu akar tunggang? Akar tunggang itu terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama, dan jumlah akarnya sangat sedikit jumlahnya. Contohnya itu pohon mangga, akar pohon mangga, akar jambu, itu contoh-contohnya. Oke. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang, teman-teman, kalian boleh lihat di slide juga. Oke. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan zat hara ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua adalah tempat tumbuhnya daun. Nah, jadi batang ini fungsinya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga ya, dan juga buah. Sekali lagi di sini nggak ada buahnya. Kemudian yang terakhir adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Teman-teman boleh cari sebanyak mungkin tumbuhan yang batangnya itu bisa dimakan. Berarti tumbuhan itu menyimpan cadangan makanannya di batangnya. Contohnya itu tebu ya. Tebu itu kan bisa dimakan batangnya. Oke? Berarti itu artinya tumbuhan itu menyimpan cadangan makanannya di batang. Oke. Batang sendiri itu ada dua jenis ya. Batang itu ada dua jenis. Sekali lagi, ada yang namanya batang berkayu. Batang berkayu itu ciri-cirinya lebih keras, teman-teman ya. Contohnya itu pohon jati, pohon mangga, pohon durian, pohon beringin ya. Itu contoh-contoh pohon berkayu atau batang berkayu. Biasanya batang kayunya bisa dijadikan meja, kursi, dan lain-lain, atau lemari. Yang kedua adalah batang lunak ya, berongga. Jadi batangnya itu berongga dan basah. Misalnya batang bayam, kemudian kacang, jagung, dan juga bambu. Di slide ada ya. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Kalian teman-teman bisa melihat di sini ada daun-daunnya ya. Ini adalah daun namanya. Nah, daun fungsinya itu ada tiga. Ya, ada tiga yang saya tuliskan. Yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi, tumbuhan itu memasak makanannya di daunnya, teman-teman. Ya, memasak makanannya di daunnya dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua adalah
daun berfungsi sebagai tempat penguapan air. Dan yang terakhir, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Jenis-jenis dari daun, ya, jenis-jenis dari daun. Ada berapa jenis daun, ya? Contohnya ada yang namanya daun menjari, ya. Daun menjari itu contohnya daun pepaya, daun singkong. Itu termasuk dari daun menjari. Kemudian jenis yang lain adalah ada daun menyirip, kemudian ada daun melengkung, dan ada daun sejajar. Oke. Ya, yang keempat, teman-teman, bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Wah, ini bunga ya, di sini ada bunganya. Nah, bunga sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Oke. Yang pertama adalah tangkai bunga. Ya, di sini teman-teman boleh juga memperhatikan di sini. Di sini ini ada namanya tangkai bunga. Tangkai bunga itu menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Ini teman-teman ada di sini ya. Kemudian ada kelopak. Di sini ada namanya kelopak ya, nggak kelihatan ya teman-teman. Di sini ada namanya kelopak. Kelopak itu melindungi bunga teman-teman ya sebelum mekar. Yang ketiga atau bagian C-nya adalah mahkota. Nah, ini bagian terindah dari bunga. Namanya mahkota. Ini namanya mahkota. Ya, biasanya ini fungsinya menarik perhatian ya, menarik perhatian serangga, kupu-kupu dan lain-lain. Biasanya mereka hinggap di sini. Kemudian benang sari ya, bagian bunga yang selanjutnya adalah benang sari. Itu adalah alat reproduksi dari bunga jantan. Dan yang terakhir adalah putik. Teman-teman boleh lihat di slide, yaitu alat reproduksi dari bunga betina. Yang terakhir teman-teman, bagian tumbuhan yang terakhir, yang kelima adalah buah. Tentu saja teman-teman pasti senang dengan buah, pasti suka makan buah ya, buah alpukat, buah mangga, buah manggis, apalagi buah durian mungkin, dan lain-lain. Ya, buah adalah bagian tumbuhan. Buah ya merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Di sini nggak ada buahnya ya. Kemudian teman-teman, buah sendiri, teman-teman boleh lihat di slide, ada 3 bagian. Yang pertama biji. Bagian paling dalam dari buah, itu namanya biji. Kemudian ada yang namanya daging buah. Biasanya ini yang bisa kita makan, daging buahnya. Dan yang terakhir adalah kulit buah. Teman-teman, sekali lagi, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama tadi sudah kita pelajari mulai dari akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Jangan lupa untuk menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitarnya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekali lagi, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian semua, dan juga jangan lupa subscribe. Thank you.